Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Di akhir hari ini, mari kita tenangkan hati dan membuka ruang bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita. Malam ini kita akan merenungkan ayat dari Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sahabat terkasih, ada seorang ibu muda bernama Maria. Suatu malam, setelah harinya yang panjang dan melelahkan, ia pulang ke rumah dan mendapati anak remajanya, Daniel, sedang marah besar. Pintu kamar dibanting, nada suaranya tinggi, semua terasa tegang. Maria sendiri sedang sangat lelah. Sepanjang hari ia menghadapi tekanan pekerjaan, macet, dan berbagai tugas. Dalam keadaan seperti itu, normalnya ia akan membalas dengan suara keras. Sudah berkali-kali itu terjadi dan hasilnya pertengkaran panjang, air mata, hubungan yang makin renggang. Tetapi malam itu berbeda. Malam itu Amsal 15 ayat 1 muncul begitu jelas dalam hati Maria. Seolah Tuhan berbisik. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Maria menarik napas panjang. Ia mendekati Daniel, mengetuk pintu pelan, dan berkata dengan suara yang tenang, "Daniel, Mama ada di sini. Kalau kamu siap cerita, Mama dengar ya." Tidak ada kalimat panjang, tidak ada teguran, tidak ada kemarahan, hanya kelembutan. Beberapa menit kemudian, pintu perlahan terbuka. Daniel yang tadinya sangat marah, tiba-tiba menangis dan berkata, "Aku capek, Ma. Aku cuma butuh seseorang yang mengerti." Malam itu tidak berakhir dengan pertengkaran, tapi dengan pelukan. Dan itu semua dimulai dari satu jawaban lembut, satu pilihan kecil, satu momen menahan diri. Sahabat terkasih, Amsal mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan pada kata yang keras, tetapi pada hati yang dikuasai Tuhan. Kita bisa memilih meredakan atau memilih menyalakan api. Tuhan sedang mengajar kita agar tidak bereaksi terlalu cepat. Lidah kita bisa jadi alat berkat atau alat penghancur hubungan. Sahabat terkasih, perkataan pedas sering muncul ketika kita sedang lelah, ego tersentuh, kita tidak merasa dimengerti, atau kita ingin membela diri. Yang menyedihkan adalah kita sering menyakiti orang yang sebenarnya kita kasihi. Dan duka dari kata-kata tetap tinggal bahkan setelah argumennya selesai. Sahabat terkasih, dunia berkata kelembutan itu lemah, tetapi Tuhan berkata kelembutan itu buah roh. Lemah lembut berarti kita kuat tapi memilih untuk tidak melukai. Kita benar tapi memilih menjelaskan dengan tenang. Kita terluka tapi memilih untuk tidak membalas. Seperti Maria dalam cerita tadi, ia bukan tidak punya kesempatan marah. Ia hanya memilih untuk menyerahkan kendali kepada Tuhan. Sahabat terkasih, malam ini mari kita jujur. Kapan terakhir kita bicara terlalu cepat? Kita meninggikan suara? Kita ingin menang, bukan berdamai? Kita menyesal setelah berkata sesuatu? Tuhan tidak menuntut kita sempurna, tapi Dia mengajak kita bertumbuh. Dan firman itu bukan untuk menghakimi kita, tetapi menyembuhkan bagian hati yang mudah bereaksi. Sahabat terkasih, mari kita lihat efek dari lemah lembut. Perkelahian mereda, tegangan turun, ego mencair, hati terbuka. Satu jawaban bisa mengubah seluruh atmosfer rumah. Satu respon lembut bisa menyelamatkan hubungan.
Satu nada suara tenang bisa memulihkan hati yang retak. Sahabat terkasih, ada beberapa langkah kecil tapi dampaknya besar, yaitu pause 3 detik. Berhenti sejenak sebelum menjawab. Turunkan nada, bukan kebenaran. Tetap tegas, tapi hati tetap lembut. Ucapkan satu kalimat yang menenangkan. Sebagai contoh, aku dengar kok, mari kita bahas pelan-pelan. Aku mengerti kamu lagi capek. Ingat, orang marah sebenarnya tidak sedang ingin melawan. Mereka sedang minta dipahami. Doakan hati sendiri sebelum tidur. Sahabat terkasih, malam ini izinkan ayat ini meresap dalam jiwa kita. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Mungkin hari ini kita salah berbicara. Mungkin kita melukai seseorang. Atau mungkin kita sendiri yang terluka. Tuhan bisa menyembuhkan semuanya. Lewat proses, lewat belas kasih-Nya, dan lewat kelembutan yang Ia bentuk di dalam diri kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kasih, lembutkan hati kami, ajari kami merespon, bukan bereaksi. Ajari kami memilih kata yang membangun, bukan merobohkan. Sembuhkan setiap luka dalam perkataan kami hari ini. Besarkan dalam kami hati yang penuh Roh-Mu, sehingga kami dapat membawa damai, bukan pertikaian. Kami serahkan malam ini kepadamu, berkati tidur kami dengan damai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.